wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله محمد سيدنا رسول الله الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Bilusus pada sahibil majlis al-badru, urunan nang sakeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita yang insya Allah membaca kitab sifat 20 Habib Utsman Batawi dan Ma'rifatullah Sulaiman Tariq. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain amin. Sifat Allah yang bernama Sama' dan Basar, dia bertakluk dengan takluk inkisaf pada segala mawujud, baik mawujud yang hadis atau mawujud yang qadim. Artinya sifat sama' mendengar Allah Ta'ala. Takluknya itu bahasa Arab yang kisah. Bahasa kita jelas. Yang ditaklukinya itu apabila segala yang mawujud, segala yang ada, baik yang qadim atau yang hadas. Jatnya itu didengarnya juga dan dilihatnya juga. Kemudian hadas seperti makhluk berupa kita manusia, didengarnya dan dilihatnya, baik yang ada suaranya atau yang ada bandanya atau yang kadada. Suaranya kadada seperti di dalam hati, tetap didengarnya juga. Ada kelihatan orang berbuat seperti pada tempat yang gelap, sendiri lagi orangnya, tetap dilihatnya juga. Nah, lalu dinamai inkisaf ngarannya. Ada data dinding jelas kita. Apa dia kitanya lalu kadang ngalih. Yang mencipta kita Allah, yang memelihara Allah juga. Jadi apa yang ditakuti? Karena kita di dalam pemeliharaannya, dilihatnya dan didengarnya. Tidak ada satu makhluk yang bisa memberi mudarat dan manfaat kecuali dengan izin Allah. Jadi biasa. Maka dari sifat Sama' dan Basarnya ini, sekitanya ini lalu ibarat bahasa tasawufnya tuh masuk di situ muraqabah, rasa didengar, rasa dilihat, rasa diketahui oleh Allah.
Karena ia maka muraqabah, maka lalu di sana ada dua sifat, raja dan khauf. Di waktu beribadah mengharap rahmat Allah, di waktu menjauhi segala yang dilarang Allah karena takut kalau dimurkai Allah. Artinya ternyata seluruhnya itu isinya adalah ikhlas saja. Jadi di waktu kita beribadah, di luar beribadah, ikhlas. Karena kalau ada tujuan yang lain, yang mendengar, yang melihat, yang mengetahui, jikalau ditambahi oleh ilmu tuh Allah juga. Kita ada ikhlas ya, Allah menolongi kita dengan ta'alluq putar iradat yang telah lewat. Gawian sifatnya itu nyata menjadi di dalam kehidupan perjalanan hidup ini nyata lah. Mati kita ini takutan dalam kubur, kalau disiksa, kalau diberi nikmat, kalau seluruh makhluk yang bisa ular kala mengganggu kita, tapi kan kita bisi Tuhan, dita'aluki seluruh makhluk itu kada kawa aman kada izin Allah. Kemudian kitanya dilihatnya, didengarnya, diketahuinya. Jadi sebenarnya di waktu kita berada aman nih, kita nih sama di dalam kubur. Hanya permasalahannya harus berisi Tuhan. Itu nada. Masalah di dalam hal ehwal perjalanan hidup, pahala dan dosa itu tergantung keputusannya kepada Allah. Kalau Allah mengampuni, selesai dosa kita. Kalau Allah menerima ibadah kita, selesai juga. Jadi tidak ada hubungan dengan yang lain. Nah, lalu di sini sedikit demi sedikit kita menimbulkan mahabbah, sayang Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah lebih menyayangi kita daripada kita sayang kepada Allah. Allah lebih sayang lagi. Kita mengingat Allah, Allah lebih lagi daripada kita mengingat kita. Kita mengingat berjamaah, Allah lebih besar mengingat kita, menyebut pada jamaah para malaikat. Kita sendiri Allah mengagungkan kita dengan keagungannya. Artinya sebenarnya hanya kuncinya seseorang itu karena tidak kenal kepada Allah. Kalau ia kenal, kalau memang sudah takdir pasti terjadi. Apa ini bingung kan? Pada zahir kehidupan kita ini kan ada kata memilih dan berusaha. Memilih dan berusaha ada memberi bekas apabila sudah takdir. Sesuatu apa aja apabila terjadi qada Allah Ta'ala, ya itulah sudah. Kalau ada apa zahir menjadi takdir jalannya. Nah, di sama di basarna ini antara kalau kita memasuki sudah ada lagi bicara tentang makna didengar Allah perkataan kita, dilihat Allah berkata, itu lagi. Kalau awal di waktu kita belajar sifat 20 tamaliyahnya, begitu kita mempelajari tentang ta'alluq itu sifat di makam muraqabah amaliyahnya, menjadikan ya tenang dan seterusnya. Lalu di situ sesuai
Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan mengingat Allah, mengenal sebenarnya. Tatmainnul qulub, menenteramkan hati atau jiwa. Dan ketenteraman inilah yang dicari orang sabarataan. Orang beribadah supaya tenteram, orang menuntut ilmu supaya tenteram, orang yang punya akhlak baik supaya tenteram. Itu ternyatanya isi Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, dua sifat itu aja dulu kita, sifat 20 pada malam hari ini. Nah, cuman yang dipaham itu kalau yang gisapnya pada segala mawujud yang ada, baik yang ada diadakan ya kita, atau yang ada yang kadib ya Allah Ta'ala, atau Allah Alam, kitab satunya. Nah, itu sanad sifat 20 ini adalah diberi jajah oleh Buya Syekh Ahmad Sani Juhri. Beliau mengambil dengan Syekh Yasin Padang. Syekh Yasin Padang mengambil dengan Habib Ali Kawitang di Jakarta, Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Dan beliau langsung pada pengharap Habib Osman Betawi. Karena ibu-ibu mau ada sanadnya. Nang kitab Sulaiman Tarif, guru langsung beliau, Allah yarham, guru berdua langsung Sulaiman Tarif. Dan biasa lagi guru Ahmad Anang Ramli, beliau belajar dengan Hasim Said Negara Sulaiman Tarif. Yang guru ini memberi kitab, dan beliau langsung yang Sulaiman Tarif dan diberi izin untuk mengajar. Artinya 3 guru di kitab ini. Halaman 7. Ya lah, halaman 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi bid dharain, amin. Adapun ma'anikum itu disertai dengan sifat ketuhanan namanya. Inilah sifat Allah Ta'ala yang zahir pada manusia. Maka adalah manusia disertai dengan sifat hayat, ilmu, qudrat, iradah, sama' basar, kalam. Inilah kejadian manusia, maka itu yang dikatakan tajaliyat namanya. Itu hanya bahasa di dalam orang mengenal tentang nutfah, jadi setitis air. Min nutfatil amsyajin nabtalih baja'an sami'an basirah. Allah Ta'ala mencipta kita daripada setitis air yang dicampur. Allah jadikan bisa sami'an basirah, mendengar, melihat. Nah, lalu nutfahnya itu yang ada di dalam ilmu Allah itu bahasa Melayu orang Bahari menamai ma'anikam. Nah, itu ada pun ma'anikam. Nah, itu masih di dalam ilmu Allah tapi belum berbentuk apa-apa. Ya masih nur dah. Cuma namanya aja itu. Adapun ma'anikam itu disertai dengan sifat ketuhanan namanya. Artinya masih di dalam ilmu Allah, kan itu disertai dengan ilmu Allah Ta'ala. Inilah sifat Allah yang zahir. Nah, ini bahasa kata-katanya nih. Pada manusia maksudnya nyata. Sifatnya ya betalok toh gawiannya nyata kepada manusia.
Ya namanya sifat ma'ani. Qudrat ilmu, qudrat iradat sama bahasa kala itu kan ketaluk tuh. Sifat hayatnya itu sifat tentu sahih kan. Nyatalah iradah Allah dan qudratnya, lalu kita hidup nih taluk itu. Asal kejadian kita ditaluki oleh 3 ilmu, qudrat, iradah. Taluk ingisab sama basar. Nah itu berputar-putar nih tulisannya. Jadi jangan sampai manusia itu ya sifat Allah, nah itu nang kada boleh. Kenyataan sifat Allah jahir kepada manusia. Kenyataan. Jadi bukan sifat Allah yang menjadi mata kita, bukan sifat Allah menjadi telinga kita, menjadi mulut kita lah ya. Itu kan kenyataan percontohan ngarannya. Pada kita kalau hidup lalu lengkap disebut insan. Lengkaplah orang hidupnya itu bernapas dengan hidung, berkata dengan mulut, melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, berpikir dengan otak, ingat dengan hati, kekuatan dengan tangan untuk menentukan sesuatu, berjalan dengan kaki. Itu kenyataan daripada makna tajalli ta'alluqnya sifat qudrat iradat Allah. Jangan dijadikanlah kita nah ini ya sifat Allah itu salah, jadi kafir kita. Sifat Allah qadim, adapun kita ini dinamai anggota atau rupa. Itu kan muhaddas. Bisa orang satu persatu untuk mengamalkan memusyadahkan 7 sifat satu persatu bisa, jadi menjadi satu persatu ia mengamalkan, lalu melewati yang jahir pada dirinya. Bacaannya yang zahir itu bukannya hakiki. Kita bisa melihat penglihatan kita dengan ada anggota mata, tetapi matanya ini kada melihat iya kalau kada Allah Ta'ala mentajali sifat basar. Nah ini namanya satu persatu ngarannya oleh Syekh Abdurrahman Siddiq di dalam Al-Ma'rifat. Boleh satu persatu dalam 7 sifat ma'ani itu kita hanya di ayat itu kan kada beta'aluk, nah itu sifat sahihnya aja. Orang satu dulu qudrat dimusyahadahkannya boleh, dan pindah iradah satu persatu oleh kata beliau itu bisa lebih berat daripada yang satunya, sampai terakhirnya apabila orang bujur-bujur kada ada lagi eta dinding, walaupun di Jabal Qab itu bahasa beliau ada eta dinding. Jadi itu dinamainya mengamalkan, memusyahadahkan, tetapi tidak mengatakan bahwa sifat itu ya kita. Nah itu ada boleh. Kita hanya kenyataannya aja. Allah bersifat basar, tajalilah basar ke mata kita, lo melihat kita. Kayak itu aja. Jangan sampai basar ya mata konsumen. Nah itu salah. Nah itu yang jadi permasalahan kadang-kadang apa? Maka sifat 7 dipakai. Nah, sekarang kita muhaddas Allah qadim sifatnya, karena bisa memakai. Tetapi kalau mengamalkan ya musyahadah kan boleh aja. Aran di amal ma'rifat, amal musyahadah. Orang melihat mata dengan tajalinya sifat besar Allah, mendengar telinga tajalilah sifat sama Allah, berkata mulut tajalilah kalam Allah. Qudrat tajalilah, lalu ada dalam qudrat iradat kita, qudrat tajali jahir tangan kaki, iradah tajali ke nafsu, ilmu tajali ke hati. Itu kan maknanya tajali
menampakkan keagungannya zahir, tetapi nah ini apabila seseorang ingin jalan disebut jalan sifat musyahadahnya, bukan jadi. Nah itu antara kata musyahadah dengan jadi bidah. Barang siapa berkata bermula manusia itu adalah sifat Allah, maka kafirlah. Berjalan apa? Mengarang Habib Alawi bin Abu Bakar dalam kitab beliau Ma'riful Iman. Barang siapa bermula Muhammad itu ia sifat Allah, maka kafirlah ia. Karena memang salah di dalam kenapa langsung sifat Allah. Orang hanya kenyataan daripada keagungan sifat Allah. Kenyataan Allah punya sifat nyata. Akhirnya bisa sorangannya kenyataannya hancur labur apa denang banyata di dalam makabar musyahadah itu. Lalu disebut musyahadah pacah kepada fana dan kepada baka. Ya fana baka sudah, baka bisifatilah ngarannya tuh. Jalan di situ, tapi sangat panjang itu bicaranya. Nah bahajat kepada orang yang sabar dalam hidup, harus ada guru yang melatih dan merabiakan agama atau persatuan. Tapi bang sangat besar apabila jadi bahasa orang itu lulus. Inilah sifat Allah yang zahir pada manusia zahir. Kalau Tuhan ini diingat benar, karena salah membaca kitabnya. Kata-kata zahir itu bukan jadi. Inilah kejadian manusia. Awalnya adalah manikam itu nur nang di dalam ilmu Allah. Dinamai bahasa Melayu manikam, ngarannya jenta. Yaitu dikatakan tadi jad namanya. Jad tajalli pada sifatnya, di dalam sifat masih belum ada dan belum kada. Jadi di dalam sifat Allah mahandaki ada, mahandaki kada. Masih dalam ilmu. Belum tajalli dari bahasa kata. Tajalli kudrat ada kita nih. Sebenarnya kudrat itu tajalli dengan ilmu itu kada ada awal, kada akhirnya taruh saya cuma di dalam susunan aja. Di dalam susunan ilmu seperti itu susunannya. Maka orang bicara Allah mencipta nur Rasulullah daripada nur Allah. Nur Allah itu apa tafsirannya? Amin ilmihi qudratihi wa iradatihi. Ilmihi wa qudratihi wa iradatihi. Ilmunya dan qudratnya. Ini ada kata ilmu. Bukan nur Allah itu. Seperti paribahasa hancur jadi Nur Muhammad, kada kayak itu bacaan. Itu jadi ilmu sabuku kan. Jatuh tajalli menampakkan keagungan kepada sifat. Di dalam sifatnya itulah ada seluruh Asia tuh. Tapi awal nang ada jahil di situ ya Nur Rasulullah. Dari nur inilah tajalli lagi. Apa aja ada. Ya Allah Ta'ala sama nang ulahnya. Selesai pembicaraan, titisan air asal kejadian manusia sebelum bernama air di dalam ilmu Allah. Belum apa-apa lagi. Nah ini bahasa pulang bicaranya. Adapun yang jadi badan itu dengan 4 perkara. Pertama, ini tulisannya kayak ini. Apa jadi 5 di bawah? Pertama mani, kedua manikam, ketiga waji, keempat maji. Nah, ada kalimat dah. Tenang tabulik pulang ke atas dah. Mada, madi, mani, manikam, susunan yang sebenarnya. Nah ini waja, maji, mani, manikam. Sebenarnya ini nama daripada satu aja. Nutfah itu dinamai banyak ngarannya. Jadi nutfah itu
masih berada di sulbi si Abah. Nang 3 mana nama ini? Ini di sini maja, maji, ini maja, mada, mandi, mandi menikah. Sampai si kata mani ini, menikah itu sudah tajalli pindah kepada rahim ibu. Adapun manikam tadi itu belum ada nutfah. Jadi sebenarnya yang dibicarakan itu cuma dinamai aja, berbentuk nama. Kalau orang kada mengerti, kayak banyak pada satu aja yang dibicarakan. Asal kejadian manusia, bahwa manusia itu asalnya dari Abah. Itu yang disebut pembicaraan itu. Jadi tidak membicarakan yang dari ibu. Karena memang asal apa aja dari laki-laki. Nabi Adam bang nang diulah Allah Ta'ala itu sebenarnya hanya menyempurnakan kehidupan lalu ya ada Datu Hawa. Sempurna lah antara laki-laki dan perempuan. Lalu julidnya keluar karena laki-laki bisa keluar nah perempuan. Kesempurnaan di dalam sifat Allah. Allah bersifat sempurna lalu. Adapun manikam itu ketuhanan namanya itu kan itu tadi lebihannya sudah lah tadi. Nah ini tawolik di dalam menyusun beliau. Jadi jadian badan itu 4 aja. Namun bahasa umumnya mada, madi, mani, manikah. Dan itu telah disyarahkan oleh Rasulullah. Tetapi seluruhnya itu sampai 3 itu berada di laki-laki. Masih di sulbi rahasia Allah Ta'ala. Sulbi ujungnya itu ada di situ. Allah Ta'ala lah yang maulah maliki dan seterusnya. Jahil lelaki tadi kawinnya timbul ada. Jadi batang tubuh. Setelah jahil lalu berubah nama pulang dia. Di waktu dikandung oleh ibu. Nutfah, alaqah, mudghah, baru insya, halkan ahad. Sebenarnya itu juga yang dibicarakan, cuma namanya begitu berpindah belain pulang. Dan sebenarnya manusia ini sama apa bicaranya begitu jahil ke dunia, lain-lain ngarannya. Allah Ta'ala mulai satu aja namanya Adam. Setelah juriatnya lalu bangaran bernama masing-masing supaya jangan salah di dalam akhir kembali kita. Nah, nama boleh sama tapi pasti ada binnya beda. Bisa sama binnya tapi bisa orangnya beda di dalam makna tinggalnya, tanggal lahirnya, matinya. Lalu seluruhnya itu manusia ini kenapa dihitung? Satu manusia dipersiapkan untuk surga. Jadi keagungan Allah Ta'ala. Nah, manusia ini berapa surga yang banyaknya. Sikung surangan, umurnya sikung surangan. Nah, itu sudah jelas dari hadis. Paling kecil seperti 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dan benar kita kayak bumi ini aja. Malahnya berjalan. Ya Allah Ta'ala beri kalau akan anugerah Allah lebih besar dari amal kita sehingga amal kadang memberi manfaat. Yang itu dengan rahmat Allah memang semuanya. Maka itulah sedangkan ia dengan sifatnya ini tak boleh kata atas ini. Ayat ilmu kuda dari semua bahasa kalam. Tempat tajalli Jad Muhammad, tempat tajalli sifat, tempat asma. Nah ini bicara asabalah pula. Kalau berbicara dengan Muhammad lalu rahasianya, nah itu rahasia daripada hakikat nama Rasulullah.
Ada yang sangat jauh semua pasirnya mentafsirkan dengan kata wal awal wal akhir wal zahir wal batin huwa itu Muhammad tafsirnya, tapi sangat jauh sekali tafsir itu. Artinya kalau dihukumkan mufasir nadir, tapi kan ada juga yang tafsirkannya. Sehingga ada Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, inilah yang dibahas ini. Kalau kita membahasan huwal awal akhir, Allah awal, ada permulaan, Allah akhir, ada kesudahan. Allah zahir pada hati orang mukmin, Allah batin tersembunyi pada hati orang kafir, kada kelihatan. Nah ini mufasir di dalam tafsir yang masyhur. Nah, ada tafsir yang tapi ada mufasirnya, tapi sangat jauh. Dan itu sudah dibahas zaman belum lagi kita lahir. Bahari benar bahasa kita. Lalu ada bicara Muhammad ini nanti jadi Muhammad karena Muhammad itu menjadi 4. Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir. Muhammad zahir adalah Nabi Muhammad yang lahir di Mekah, apa di Madinah, Muhammad zahir. Ini yang dibicarakan orang. Jadi rahasia Muhammad nang zahir itu nang ada 3 tuh, Muhammad batin, Muhammad awal, Muhammad akhir. Muhammad batin dari dirinya, Muhammad awal sifatnya, akhir asmanya. Akan itu orang pembicaraan tuh. Artinya tafsir itu sangat jauh sekali, tetapi dia tidak bersalahan Ahlus Sunnah Jamaah. Agar supaya jangan salah orang di dalam memakai kata Muhammad, hanya satu kata yaitu Muhammad Rasulullah, lain yang dibicarakan. Karena nama Muhammad itu yang dibicarakan, bukan pangkatnya. Kalau kita berbicara Nabi Muhammad dan Rasulullah satu aja, tapi kalau berbicara rahasia nama itu lalu Ahmad, Rasulullah pun berbicara nama beliau Ahmad, disebutlah di atas langit dengan Ahmad, Yahid di bumi dengan Muhammad. Ahmad lebih terpuji, maknanya Muhammad yang dipuji. Lalu yang dipuji itu hanya satu, Allah. Jadi nama beliau itu pun menunjuk ke Allah. Nah ini yang dibicarakan. Ahmad lebih terpuji itu pun menunjuk ke Allah. Tetapi bila bicara pangkat Nabi dan Rasul, nama beliau yang masyhur itu Muhammad. Karena tidak bisa dirubah ke lain. Bila kita bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada kalau dirubah. Nah itu syahadat dan itu yang takrir yang ditakrirkan oleh Rasulullah. Walaupun nama beliau 201. Yang disebut dalam Sulaiman Azizuli dalil khairat mi'atani wahidun hadhihi, itu kan itu yang dibicarakan ini bukan itu. Jadi kalau takrir orang mau masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, ada boleh diubah. Ada mau asyhadu hamid, ada boleh nama Rasulullah. Mahmudun nama Rasulullah, ada boleh. Kata Muhammadun itu takdir dari beliau dan itulah sudah, tidak kau diubah lagi. Kalau masuk dalam makna syahadat. Nah, yang dibicarakan di sini bukan itu. Bacaan tajalli jad Muhammad, tajalli sifat asma tajab apa? Itulah tajalli. Tajallinya jad Muhammad. Ada jad insan adanya. Nah, yang dibicarakan. Kalau ke Adam itu Muhammad pada rangkaian badan sidih. Adam itu dirangkai badan sidin dengan nama Muhammad. Ya mim hamim dal. Tapi Muhammad juga Adam. Kemudian insan ini karena datu barangkai mim hamim dal, barangkai juga kita. Ada hendak datu aja kita dia. Karena keluar dari datu. Disebut namanya rakam. Rakam tulisan nama Rasulullah. Ini pun punya kelebihan. Ya Rasulullah, apabila orang menamai namaku api neraka, ada makan karena itu tuh akan diriwayatkan bahwa manusia ini salam bernama Muhammad
ada dimakan api, tapi dirubah Allah Ta'ala mukanya dengan muka binatang. Ada nama Muhammad lagi, bisa dengan binatang anjing, bisa dengan babi, masuklah ke neraka. Kalau nama Rasulullah bawa aja neraka api dewan, ya bisa naik maka tertahan ada sampai ke pusat ke atas. Udah. Ini tauhid di lah di atas pusat. Orang naik illa bahwa Allah orang berzikir ada la ilaha illallah dan kayak itu sabletan bukan bauling la ilaha illallah itu lain lain karena kan halus nih anak dirangkai orang akhirnya jadi tauhid ini dan riwayat Rasulullah tidak akan sampai anak keimanan di hati ada halnya hanya jihadnya aja adanya hanya ditaruh betisnya aja itu pun menggunakan otak. Kenapa? Karena kita memandang api beri bekas itu kan kada boleh kita orang kada beri bekas ada orang tauhid satu riwayat tuh tauhid Jabariyah dia Tuhan semata ujar Allah Ta'ala coba masukkan ke neraka. Kalau dia bujur-bujur bertauhid ya Allah Ta'ala neraka itu dingin. Tapi naran orang kadewen ini kelihatan tenang dilihat api. Ada lagi melihat bahwa keagungan Allah Ta'ala kada kelihatan lagi akhirnya ya. Lepas tauhid. Kada kau. Ahlus sunnah jamaah diberi dulu. Jaka bahasa kita apalah melihat api takutan juga nih. Akhirnya begamat membulikakan. Itu ayatnya alasannya plak begitu anak meninggal dunia datang malaikat takajud nih. Membulikakan pandangan teh. Dikubur kayak itu aja plak datang takajud teh. Nah, makanya dikubur itu. Jaka malakan imakan nabika mamu pala yubziak jangan takajud. Pala yuribak jangan takutan. Bainahuma keduanya khalqun makhluk aja min khalqillah sama kayak kita makhluk juga. Jadi terus aja nanya orang apa ya kan nanya kita jawab ya salah cocoknya karena kita menjawab bisa salah tapi kalau Allah memberi kekuatan yang menjawab kan mau salah nanti jadi sebenarnya tauhid diurus. Kalau tauhidnya dengan baik insya Allah salam Allah asal Wallahu Allahu ahad. Nah lalu nang bernama Muhammad pada kita yang asli itu roh. Karena itu dari Nur Sidin mengatakan bahwa aku adalah asal seluruh roh. Lalu roh itu namanya Muhammad. Badan rakamnya Muhammad. Rupa rakamnya Muhammad. Rupa kita bejur kayak ini tapi Muhammad rakamnya. Kadang-kadang disarike. Jadi Rasulullah apabila benar Muhammad jangan pukul. Karena pukul Muhammadnya ini. Nah lalu orang makanya kayak itu ya seperti itu. Jika bahasa orang bisa mengatolahan nih. Tapi harus mengerti letaknya. Salah pulang karena jadi Nabi Muhammad luput. Orang memakai nama Sidin. Kan bukan pangkatnya. Nah itulah salahnya. Pangkatnya kadang-kadang ini penutup Rasulullah. Tapi namanya disuruh Sidin samu bismi. Kamu namanya dengan namaku. Akhirnya disuruh perintah Sidin ke anak itu contoh. Namanya anak kamu dengan namaku. Maka hormatnya apabila dia besar. Pengarang Burdah dengan nama beliau Muhammad, beliau sangat merasa bahwa kada jangan disiksa Allah. Karena namaku Muhammad juga. Sidin dah. Padahal itu contohnya harus sampai ke dalam-dalamnya. Itu kelebihan nama Rasulullah. Kita biarnya kayak apa bang kayak di penggadaan kita ada kayak Rasulullah sebujurannya.
Sidin punya sifat mahmudah, apa kita bahnu salah, bahnu ada, bahnu ya kita lah. Tetapi jangan dinisbahkan ke Muhammad. Nah itu hanya memakai makna di dalam rahasia kita. Salah boleh kita lah berbuat salah. Oleh seluruh pengajaran seperti maulid-maulid itu seluruhnya membicarakan keagungan Rasulullah. Apa aja seluruhnya makhluk min khuluqin firbir illa dalakan zainul wujud. Akhlak yang baik itu sebenarnya Rasulullah jisiko. Kenapa manusia bisa berakhlak baik? Itu asalnya dia diberi anugerah berkah Rasulullah. Berkah sifat sidin ditaruh ke orangnya itu. Lalu baik juga orang dia sabar, syukur, lalu padahal ada apa-apa. Kita ini kosong tanah sama tanah aja. Nah beda mengakui tanah yang diulah Allah. Jadilah beda geng karena nur sidin, karena berkah laulaka ya laulahu ya ada makhluk tuka lalu akhlakul asya. Ya Allah ulun melihat di surga nih, kenapa maka ada dia nambah pian la ilaha illallah sambungan yang Muhammad Rasulullah. Siapa Muhammad tuh? Ya Adam jikalau kadainnya Muhammad itu nak kada ulah engkau dan alam. Ini masuk kita nih. Karena tanah aja tanah tuh kada mau jadi kalau kada dan nur lalu ay besatu tanah ditampa lalu ay sekalinya lalu letak ditaruh nur itu masra lalu ay hidup. Jadi lagi tanahnya di mana ada. Jadi kulit, darah, daging, tulang. Nurna itu sebabnya. Barait lalu kulit nih kada pecah. Daging itu berenai, darah itu berenai. Apabila luka sedikit, darah itu mengucur cair. Tapi nya kayaknya belewas baku lagi. Asal jangan dipicik-picik aja. Makanya kada usah ditakutannya luka belak. Nya surangannya di waktu cair aja keluar, dah membaku surangan. Nur itu yang membaku ampihnya keluar. Cuma kulitnya kan luka, ada waris bahasa orang tolak dibeti orang. Nah inilah yang makna tadi tajallinya zat Muhammad dan Adam dan zat insan adanya. Nah itu baik antara kata Adam dan Muhammad. Ada orang pun sebenarnya kada ada yang lain bang. Adam tuh iya, Muhammad tuh juga. Karena Adam tuh hanya himpunan dua nama, Ahmad dan Muhammad. Adam, Alif, Wanda tuh Ahmad, Mem tuh Muhammad. Insan sebenarnya itu juga orang. Jadi kita nah ini disangka ada yang apa asalnya. Cuma untung jadi kayak ini. Biar aja seadanya. Tapi ini itu asalnya. Sidin juga sekalinya kan syukurnya situ lah ya kayak berat wadah itu gelepung juga. Coba diulah orang wadah kada gelepung tanah be. Siapa hakun kare karena maunya tapi gelepung diulah dibati gula dibati santan jadi wadah. Ini biar aja kayak ini betungannya biasa tuh jadi ini aja apa semua tapi itu dalamnya kasih Allah. Awal Muhammad Rasulullah berkahnya tuh ya nur dinamai berkah sini kaki tangannya berkah yang di dalam ilmu ngarannya nur karena kita nih sudah berapa kenyataan sudah asli pada kita nur ya roh tuh makanya roh tuh kada hancur dan kada mati berpindahnya badan ini. Tapi orang menyayangi badannya kan hendak tak tinggal lalu juga masukkan orang ke situ sama dinginnya tanah dari air dari Nur Rasulullah air Nur Rasulullah ada nang sampai ke empatnya bisa aja juga tanah dari air dari angin dari api dari nur sama aja itu nutfatin amsyaj campuran nabtalihi ada lagi tanahnya, ada lagi airnya, ada anginnya, ada lagi apinya nabtali kayak diaduk
Kan apa? Maka mau satu nur. Allah Ta'ala maulah ujian tentang kematian. Pada Nabi Ibrahim, ayo ambil burung, itik, ayam, sampai 4 binatang dihancur mana. Ditaruhlah seluruhnya di gunung sana, gunung sana, gunung sana. Padahal campur nih, panggil ayam, datang ayam. Kenapa? Maka kau itu nur. Jikalau ada nur Nabi Muhammad itu tercampur. Karena Rasulullah menyatakan nur itu nama misah. Ana minallah wal mu'min minni. Ini nang kada mencampur. Nur kodo dari Allah, orang mukmin dari aku, orang kafir kada. Nah ini itu kan pencontohan rahasia Allah Ta'ala. Jadi tafsir keagungan Allah, tetapi bahan ini kada hendak orang padahal kan pasti menyimpan. Jadi kada mau satu itu kenapa? Nah kita ini begitu kain dipakai baranai kain ini kada dililitnya nur. Jikalau kada ada nur kain melilit, habis ini hancur awak. Karena ini kada mau dipakai, kita ini bisa tersalah Allah Ta'ala kain kada hendak. Kalau ranainya ini karena itu, jadi apa juga kita jalan yang tidak ada jalan yang lebih selamat selain orang Rasulullah. Bisa mampu seadanya. Kita kadang-kadang kayak orang wali. Kita semampu kita, anak kita lain wali. Ya, baca salawat, musyahadah apa semampu. Kita punya kadang baik kan. Kita lain orang wali kadang bisa sadih. Yang penting kita tahu siapa sebenarnya. Di dalam makna pembicaraan ini Muhammad ada insan pembicaraannya. Kita kan ada bakaku jadi Muhammad, tetapi kayak itu bacaannya Muhammad kayak paman bakaku kada boleh. Kalau memang Muhammad bagaimana bakaku? Itu kan tuh orang kayak itu sebenarnya. Tahu pula olehmu, nah itu semuanya. Artinya hati-hati suatu saat membaca kitab ini sangat berbahaya apabila ada ahlinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, panjangkan umur kita selamat dunia akhirat, terhindar dari bala, bencana, penyakit, mati dalam badan, husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya Anbiya wal mursali uli wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wal akhirah bisiri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.